Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Ira Fatimah di pembelajaran pendidikan bahasa agama Islam. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait Al-Quran kitab terakhir. Nah, dengan tema udara bersih bagi kesehatan dan subtemanya pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah tuntas. Sekarang kita awali materi pada kesempatan hari ini dengan mengawalinya dengan pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yang artinya bacaan. Nah, istilah kitab suci ini, kitab suci Al-Quran yang berisi kumpulan wahyu atau firman Allah yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah. Itulah yang dinamakan pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, Al-Quran ini fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai dasar, pedoman, dan petunjuk bagi seluruh umat manusia di dunia. Nah, sebagai umat Islam, kita mempunyai kitab suci. Kitab suci tersebutlah yang menjadi pedoman kita dalam mengarungi kehidupan dan menjadi rujukan dari setiap masalah. Dan harus kita baca dan amalkan di setiap waktu. Karena kitab suci Al-Quran ini sebagai dasar dan pedoman bagi petunjuk seluruh umat manusia. Dengan pedoman Al-Quran ini, manusia akan hidup selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, pastikan tidak menyalahgunakan dan menyalahi ajaran Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dibanding dengan mukjizat yang lainnya. Dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kaum kafir yang awalnya memusuhi Islam banyak yang berbalik, masuk dan membela Islam. Jika dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW menemui jalan yang buntu, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan wahyunya sehingga beliau bisa mengatasi dengan baik. Selanjutnya, wahyu yang pertama kali diturunkan. Jadi ketika Nabi Muhammad menepi di Gua Hiro, di Jabal Nur di kota Mekah. Nah, tiba-tiba beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril sambil mengucapkan Iqra, yang artinya bacalah. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa menjawab. Lalu malaikat Jibril mengulanginya lagi dengan mengucapkan Iqra sampai dengan 3 kali. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah mengucapkan dengan kali ketiganya, malaikat Jibril langsung membacakan wahyu yang pertama. Nah, itulah peristiwa turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, atau ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali biasa disebut dengan namanya Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Adapun wahyu yang pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah,
Shadaqallahul azim. Itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada proses turunnya Al-Quran. Nah, proses turunnya Al-Quran ini tidak langsung diberikan Al-Quran 30 juz. Nah, tapi diberikan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, kemudian Al-Quran ini diturunkan di 2 tempat, yakni di Mekah dan di Madinah. Lalu Al-Quran ini ketika diturunkan di Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Nah, lalu Al-Quran juga diturunkan di kota Mekah disebut dengan Makkiyah, dan yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan Madaniyah. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur teman-teman, agar mudah dipahami, dihayati, dihafal, dan diamalkan oleh semua umat Islam. Al-Quran juga diberikan secara berangsur-angsur berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya ketika Nabi Muhammad menghadapi umatnya yang suka minum khamar atau minuman keras. Nah, Allah turunkan ayat tentang hukum diharamkannya miras pada ayat tersebut. Nah, begitupun ayat-ayat lainnya Allah turunkan berdasarkan persoalan yang ketika dihadapi saat itu. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja keistimewaan kitab suci Al-Quran. Nah, keistimewaannya yaitu terdiri atas 20 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran juga mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Antara lainnya, pertama, susunan kalimat dan perkataannya sangat indah sekali. Coba, siapa yang tidak merasa nyaman, tenang ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Lalu isi kandungan Al-Quran ini ditujukan bagi seluruh umat manusia. Ya, dan Al-Quran terpelihara dari perubahan dan pergantian, teman-teman. Jadi, tidak seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Jabur, Injil, Taurat, itu semua mengalami perubahan. Sedangkan Al-Quran cukup sampai Al-Quran saja, tidak ada perubahan apapun. Apapun permasalahan kita pasti merujuknya ke dalam Al-Quran. Jadi tidak ada perubahan dan pergantian. Dan Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi yang membacanya. Ya, artinya siapapun yang ketika tidak tenang hatinya atau tidak nyaman, gundah, resah, sedih, silahkan teman-teman baca Al-Quran. Pasti merasakan kedamaian di dalam hatinya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita belajar pendidikan agama Islam, materinya tentang mengenal kitab suci Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, maka dari pembelajaran ini, ibroh yang bisa kita ambil adalah memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk lebih baik lagi. Nah, coba kita tanyakan pada diri kita, apa hari ini kita sudah membaca Al-Quran? Nah, apakah di lingkungan kita mendukung untuk belajar Al-Quran? Nah, jadi pastikan teman-teman dengan Al-Quran itu dekat. Selalu dekat. Nah, kemudian memberikan informasi untuk semakin meningkatkan ketakwaan. Nah, teman-teman harus percaya bahwa satu huruf itu bernilai ibadah ketika membacakan huruf bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi, walaupun hanya satu huruf saja, itu menjadi pahala bagi teman-teman. Dan insya Allah bisa menjadi jalan ladang pahala untuk teman menuju surganya Allah. Lalu menumbuhkan rasa cinta Al-Quran. Ya. Teman-teman harus mencintai Al-Quran sekali. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita selama di dunia. Lalu semakin meningkatkan rasa syukur atas karunia Allah memberikan pedoman hidup. Coba bayangkan, jika
kita masak mie instan tapi tidak ada panduannya. Nah, begitupun ketika kita tidak memiliki panduan dalam hidup kita. Jadi sudah seharusnya kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama telah memberikan pedoman hidup yaitu berupa Al-Quran. Nah, untuk itu proyek teman-teman di materi pendidikan agama Islam ini, pastikan teman-teman menuliskan informasi penting pada buku catatanmu mengenai pertemuan hari ini. Nah, ya, silahkan teman-teman tulis di buku tulismu catatan penting apa saja yang menurut teman-teman itu penting dan perlu dituliskan informasinya di buku tulis. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Nah, untuk menutup, kita akan membaca doa setelah belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.